Salam, saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Pada kesempatan ini kita mau dengarkan firman Yahweh di minggu yang keempat ini di bulan September. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami bersyukur atas anugerah-Mu, Kau masih menjagai, memelihara, melindungi kami sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan-Mu. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 8 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi demikian. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, sesungguhnya pesta pernikahan telah siap, tetapi mereka yang telah diundang tidaklah layak. Oleh karena itu pergilah ke lorong-lorong jalan dan undanglah ke pesta pernikahan itu sebanyak yang dapat kamu jumpai. Dan hamba-hamba itu seraya keluar di jalan-jalan, mereka mengumpulkan semua orang sebanyak yang mereka jumpai, yang jahat maupun yang baik, dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk makan. Dan raja itu ketika datang menyaksikan mereka yang duduk makan di situ, ia melihat seorang yang tidak mengenakan busana pesta pernikahan. Dan dia berkata kepadanya, "Hai teman, bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan?" Namun dia berdiam. Kemudian raja itu berkata kepada para pelayannya, setelah mengikat kaki dan tangannya, angkat dan campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang keluar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, kalau kita perhatikan, jika ada orang mempersiapkan pernikahan, itu berbulan-bulan dipersiapkan pakaiannya, make up-nya, dan segala macam, karena tepat waktunya nanti pada saat pernikahan itu betul-betul indah dan menarik. Namun kita perhatikan juga, tidak sedikit orang mempersiapkan pernikahan juga biayanya yang sangat besar. Pernikahan di dunia saja begitu menarik dan sangat-sangat indah. Dan kita tahu, kita juga akan masuk dalam pernikahan dengan, yaitu anak domba Yahweh itu, bahwa Tuhan Yesus, dia adalah mempelai pria, kita gerejanya adalah mempelai wanitanya. Maka orang-orang yang masuk dalam pernikahan itu rata-rata tidak ada yang pakaiannya asal-asal. Orang berusaha itu ya pesta sehari, mungkin nggak sampai sehari, tapi persiapan untuk pernikahan itu begitu luar biasa. Nah, seharusnya kita pun dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu kita harus mempersiapkan pesta dan juga kita punya baju pesta yang berkenan kepada Dia. Temanya hari ini adalah ikut pesta harus pakai baju pesta. Sekali lagi, ikut pesta harus pakai baju pesta. Apa baju pesta yang harus dipersiapkan bagi anak-anak Yahweh menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Kita tahu bahwa baju pesta yang harus kita siapkan itu adalah baju jirah, berbaju jirahkan iman. Yang pertama itu berbaju jirahkan iman, kedua berbaju jirah kasih, ketiga berbaju jirah pengharapan, keempat berbaju jirah keadilan, dan kelima berikatkan pinggang kebenaran, dan keenam punya sepatu, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil, dan yang ketujuh adalah tingkah laku yang kudus, dan yang kedelapan siap mati karena melakukan firman Yahweh. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat
Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Tetapi kita selagi siang, kita harus sadar sambil mengenakan baju jirah iman dan kasih dan ketopang pengharapan akan keselamatan. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Adonai kita Yeshua HaMashiach. Ya, dikatakan di sini bahwa tetapi kita ya selagi masih hari siang kita harus sadar sambil mengenakan baju jirah iman. Apalagi baju jirahnya kasih, terus pengharapan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, dan sekarang tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar daripadanya adalah kasih. Jadi ketika kita hidup di dunia sekarang ini, bukan sekedar kita hanya hidup asal hidup, tetapi mari kita persiapkan benar-benar diri kita bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya sebagai mempelai pria, kita gerejanya, anak-anaknya sebagai mempelai wanita. Maka sebagai mempelai wanita, engkau harus benar-benar hidup di dalam baju jirahmu adalah iman, terus kasih, terus pengharapan, keadilan. Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 15 yang demikian. Oleh karena itu, berdirilah teguh sambil mengencangkan ikat pinggangmu di dalam kebenaran, dan memakai baju jirah keadilan, dan mengalaskan kaki dengan persiapan Injil damai sejahtera. Di atas segalanya, mengenakan perisai iman yang dengannya kamu dapat memadamkan semua panah yang jahat yang telah dinyalakan. Jelas sekali di sini bahwa selama kita hidup di dunia ini tidak akan tenang damai, tetapi sekalipun demikian keadaan dunia makin hari makin jahat, makin rusak, harus kita memiliki iman yang teguh, yang kokoh. Itulah sebenarnya salah satu pakaian pesta kita. Yang kedua, kita harus memiliki kasih. Sekalipun dalam kesulitan, kita jangan menjadi orang yang pelit, yang kikir, harus rela berkorban di dalam segala keberadaan kita. Kita ingat janda di Sarpat, dia tinggal sekali makan, tapi justru dia memberi kepada Nabi Elia. Juga persembahan janda di dalam perjanjian baru itu, dia punya uang hanya segitu, dia persembahkan. Jadi, dalam situasi menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu, jangan menjadi orang kikir, jangan menjadi orang pelit. Kalau engkau menjadi orang yang bermurah hati di dalam kesulitanmu, itu salah satu jubahmu menghadap Tuhan Yesus, bahwa dia mempelai wanita, engkau mempelai wanita, berarti engkau layak bertemu dengan mempelai pria itu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-7, yang berbunyi demikian di ayat yang ke-9, dan dilompat ayat yang ke-13 dan 14. Sesudah hal-hal ini aku melihat, dan lihatlah suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, seraya berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba itu dengan mengenakan jubah panjang putih, dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Di ayat 13-14. Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Dan aku berkata kepadanya, Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Kita perhatikan di sini, mereka sudah menyucikan jubahnya, jubah yang panjang putih, yaitu dengan darah anak domba. Jadi dalam tingkah laku sehari-hari kita harus benar-benar berpatokan kepada firman Yahweh itu, berpatokan kepada Roh Kudus.
karena kita memakai baju jirah iman kasih pengharapan, bertindak adil. Jadi jika engkau ingin, pengertian jubah tadi di sini bukan kita pakai baju seperti yang kita pakai sehari-hari, tetapi itu bicara tentang tingkah laku, pikiran, perkataan, perbuatanmu. Itulah jubahmu. Setiap pikiranmu. Di dalam Kolose dikatakan orang yang sudah dalam Tuhan Yesus, dia akan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Juga tingkah lakumu sehari-hari. Kalau engkau sudah tahu itu bertentangan dengan firman Yahweh, engkau tinggalkan pekerjaan itu, jangan lagi lakukan itu, berarti kau sudah membasuh jubahmu dengan darah anak domba itu. Jika engkau tahu bagaimana mengikut Tuhan Yesus itu banyak penderitaan, tapi engkau tetap berpengharapan, engkau tetap teguh imanmu, itu engkau sudah membasuh jubahmu dengan darah anak domba itu. Oleh karena itu, jika kita ingin bertemu dalam pernikahan pesta perkawinan anak domba itu, siapkanlah jubahmu yang sungguh-sungguh kudus, bersih. Tadi dikatakan bahwa jubah panjang putih itu dikuduskan dengan darah anak domba. Apapun yang kau kerjakan sekarang ini, lakukanlah itu sesuai dengan firman Yahweh. Minta kekuatan Roh Kudus supaya engkau benar-benar mampu hidup di dalam kekudusan. Karena firman yang katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa bertemu dengan Yahweh itu. Jadi kalau kita memakai baju jirah iman, kasih pengharapan, keadilan, dan juga berikat pinggangkan kebenaran, kita punya kasut memberitakan Injil. Jadi kemana-mana kita melangkah bukan memberitakan gosip, tapi langkah kita selalu bagaimana menguatkan, meneguhkan iman orang. Itu adalah jubah yang benar. Tingkah lakumu kudus, Dikatakan bahwa siap mati juga karena memberitakan firman Yahweh itu. Dikatakan dalam Wahyu pasal 6 ayat 9-10. Di situ jelas dikatakan mereka itu. Nah, saya bacakan supaya kita lebih jelas. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9-11. Dan ketika dia membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh berkenan dengan firman Elohim dan berkenan dengan kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara yang keras sambil berkata, sampai kapan ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan jubah panjang putih, dan kepada mereka dikatakan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi sampai akan terpenuhi jumlah mereka yang mereka sesama hamba-hamba dan saudara-saudara mereka yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Kita perhatikan di sini bahwa mereka yang sudah dibunuh karena memberitakan Injil seperti Stefanus, dia sudah memakai jubah putih. Sekarang ini banyak orang takut memberitakan Injil, takut memberitakan firman. Yang diberitakan adalah tentang virus. Engkau bertobat. Yang perlu kau beritakan adalah firman Yahweh, bukan hal-hal yang lain. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajar dan baptis mereka. Kita disuruh memberitakan Injil, bukan memberitakan virus. Jadi engkau yang suka menyebarkan berita virus, bertobat. Dan engkau harus memberitakan Injil. Gara-gara Injil engkau dibunuh, tidak perlu masalah. Karena apa? Engkau memakai jubah putih. Pasti masuk surga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, apapun tantangan rintangan, tetaplah teguh imanmu, engkau tetap memakai kasih, hidup dalam pengharapan, hidup dalam keadilan, dan juga engkau berikat pinggangkan kebenaran, dan engkau berkasutkan karena memberitakan Injil, dan tingkah lakumu kudus, dan juga siap mati karena Injil. Sebagai terakhir, Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihatlah aku datang bagaikan pencuri. Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memelihara jubahnya sehingga dia tidak berjalan telanjang dan mereka melihat aib ketelanjangannya. Jadi tetap pelihara jubah kesucian supaya engkau bisa ikut pesta perkawinan anak domba itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur betapa luar biasa Engkau mengasihi kami, memelihara kami. Engkau mengorbankan tubuh dan darah-Mu menebus kami, supaya kami juga hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Kami hidup dalam iman, dalam pengharapan. Kami memakai jubah putih, supaya kami layak bertemu dengan Engkau, ya Yeshua HaMasiah, yang akan datang sebagai mempelai pria, kami gerejamu sebagai mempelai wanita. Biarlah kami anak-anak-Mu hidup kudus dan benar dalam setiap tingkah laku kami sehari-hari, supaya kami bisa bertemu dan masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih, biar firman-Mu ini menjadi tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati setiap anak-anak-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu, baik juga pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap mereka memakai jubah kekudusan, jubah kebenaran, dimanapun mereka berada. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.